Ya, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia banyak yang sakit jiwa karena disebabkan oleh rokok aktif dan rokok pasif dan alkohol. Ya, apa arti rokok pasif? Masih banyak yang belum mengerti arti rokok pasif. Rokok pasif itu adalah, kita bisa cari di Google, di AI, arti rokok pasif. Kalau menurut saya ya, rokok pasif itu ya dia tidak merokok secara langsung, tetapi dia berada di sekitar perokok aktif ya, dan dia menghirup asap rokok dari rokok batang yang digunakan oleh perokok aktif, sehingga asapnya itu masuk ke dalam pernapasannya, sehingga itulah yang diartikan perokok pasif. Nah, ya, pemerintah Indonesia ini juga saya heran, sudah tahu rokok itu adalah racun, adalah rokok itu penyakit yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Tapi mengapa pemerintah Indonesia masih membiarkan orang-orang Indonesia, masyarakat merokok pada sembarangan tempat? Ya, tidak ada tempat khusus untuk merokok, sehingga Indonesia banyak yang kena sakit jiwa ya. Nah, ini kita lihat pemerintahnya sudah kurang mengerti ya, karena begini, presiden Indonesia hanya menjabat saat ini paling lama 10 tahun. Sedangkan pejabat-pejabatnya seperti menteri-menteri atau pegawai-pegawai negerinya yang bekerja di dalam pemerintahan, bekerja di dalam pemerintahan lebih dari 10 tahun. Dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Ada yang masih sampai sekarang ini, tahun 2026, masih bekerja di dalam pemerintahan. Berarti sudah sampai 40 tahun atau 50 tahun lebih ya, bekerja di dalam pemerintahan ya, sedangkan presiden masih baru 10 tahun. Nah, jadi nggak ada kekuatan. Presidennya ada rasa takut dengan para pejabatnya yang sudah bekerja di dalam pemerintahan sudah melebihi dari 10 tahun, ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 50 tahun, karena mereka bekerja di dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat Presiden Soeharto menjabat itu sekitar tahun 1967 ya. Soeharto menjabat dari tahun 1967
1967 sampai 1998. Ya. Nah, disinilah jadi kita Indonesia ya mempunyai pemerintahan yang kurang bagus ya, kurang mantap ya, karena banyak yang sakit jiwa, banyak yang salah karena banyak yang memilih rokok, banyak yang merokok ya, baik perokok pasif maupun perokok aktif ya. Di Indonesia sekarang bukan hanya laki-laki yang merokok ya, perempuan pun juga merokok, bahkan waria, banci-banci itu juga merokok ya. Nah, di sini kita lihat begitu berbahayanya ya rokok yang ada di Indonesia, karena sudah meracuni semua masyarakat Indonesia. Maka itu kita harus lawan, harus perang saudara, harus berani mengajak orang untuk berhenti merokok ya. Karena menteri-menteri kesehatan di Indonesia juga bukan seorang dokter, bukan pakarnya di bidang kesehatan ya. Menteri Kesehatan Indonesia ini, para pejabat di Indonesia ini sangat disayangkan, bukan ahli di bidangnya. Seharusnya Menteri Kesehatan ya itu adalah seorang pakar kesehatan, dokter ya. Jadi orang yang ahli di bidangnya ya. Saya lihat parah banget ya Indonesia ini, bukan orang yang ahli di bidangnya tapi disuruh menjabat sebagai profesinya, seakan-akan kurang profesional ya seperti itu ya. Sangat disayangkan ya. Maka itu kita harus jatuhkan pemerintah yang sakit jiwa ini ya. Dengan siapa? Dengan orang-orang seperti kita ini yang sehat jiwanya, yang harus jadi pemerintah, supaya pemerintah Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang sehat jiwanya ya. Kasihan sekali kalau begini caranya ya. Kita harus berani perang saudara, itu yang saya bilang, harus berani ya, jangan takut, karena negara-negara besar juga mereka berani perang saudara, seperti Amerika Serikat, Cina, mereka perang saudara. Amerika Serikat ya pernah perang saudara sesama orang Amerika, yaitu oleh pendiri dari gereja Mormon ya, gereja Yesus Kristus, dari orang-orang suci zaman akhir ya. Itu adalah pendirinya Nabi Joseph Smith. Itu perang saudara dengan sesama orang Amerika ya. Maka itu Amerika bisa menjadi negara maju, sama seperti di Cina juga. Mereka perang saudara antara Cina dan Taiwan itu pada tahun 1949, sehingga terpecah menjadi dua ya, ada yang menjadi Taiwan dan ada yang menjadi Cina. Dan sekarang Taiwan mau dicaplok kembali oleh Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia ya, Timor Leste sudah merdeka dari Indonesia, tapi Indonesia tidak berani caplok kembali Timor Leste karena ya Indonesia memang takut perang ya.
Nah, disinilah kita melihat ya bahwa waktu itu juga Soekarno, Presiden Indonesia, ya tidak berani perang saudara, tidak berani perang melawan Soeharto. Ya, jadi akhirnya ya Soekarno lebih memilih mengalah, takut perang saudara dengan Soeharto. Akhirnya juga banyak korban jiwa juga yang terjadi di Indonesia. Karena tidak melawan itu, banyak pembantaian dari Partai Komunis Indonesia, anggota-anggota yang dicurigai Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh pemerintahan pada saat itu dibantai oleh Soeharto. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa Indonesia tidak berani perang saudara ketika itu. Ya, Indonesia malah memilih pada saat itu perang dengan Malaysia oleh Soekarno. Ya, malah Indonesia dengan melalui Soekarno ya menyerang Malaysia. Ya, itu sangat memalukan juga ya. Banyak korban jiwa yang terjadi ya, yang terutama korban jiwa banyak yang mati dari pihak Indonesia ya, karena pada saat itu Soekarno marah dan dia bilang mau melinggis Inggris ya, dan mau menyetrika Amerika ya. Dan saya heran, harusnya waktu itu ya kita tidak seperti itu harusnya Indonesia ya, karena yang banyak masalah dengan Indonesia sebetulnya adalah Belanda. Harusnya Belanda yang kita linggis, seharusnya Belanda yang kita setrika ya, karena Belanda yang menjajah Indonesia ya, dan Belanda itu memang ya sangat tidak baik untuk menjajah negara Indonesia karena politiknya adu domba ya. Lebih baik dijajah oleh Inggris, lebih enak dijajah oleh Inggris ketimbang dijajah oleh Belanda ya, karena negara-negara yang dijajah oleh Inggris ya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Amerika Serikat itu lebih maju ketimbang negara-negara yang dijajah oleh yang bukan dari Inggris ya. Nah, oleh sebab itu kita harus usir perokok aktif supaya kita tidak menjadi perokok pasif, karena perokok pasif lebih berbahaya ya. Saya lihat di Indonesia juga banyak orang yang minum alkohol. Nah, maka itu banyak orang Indonesia yang kecanduan alkohol sehingga otaknya terkena racun dari alkohol itu dan mengalami gangguan jiwa atau yang disebut sakit jiwa. Nah, saya minta supaya orang Indonesia bertobat, tinggalkan rokok, tinggalkan alkohol, hidup lebih sehat jiwanya, jangan menjadi perokok aktif dan jangan menjadi perokok pasif dan jangan minum alkohol. Hidup lebih sehat jiwanya, hidup lebih bersih dari dosa-dosa,
dan kembali ke jalan yang benar. Begitu, supaya Indonesia sehat jiwanya, tidak korupsi, ya, dan negaranya jadi negara makmur, negara maju, ya kan. Nah, supaya masyarakat hidup dengan sehat jiwanya, ya, dan benar-benar hidup dalam perbuatan yang baik. Oke, kita dukung Indonesia menjadi orang-orang yang berbuat baik, dan kita harus lawan semua kejahatan yang ada di Indonesia dengan cara tidak membayar pajak jikalau pemerintah Indonesia mengalami sakit jiwa, dan jika pemerintah Indonesia melakukan korupsi. Jadi untuk apa kita membayar pajak? Hanya untuk mereka pemerintah yang berbuat jahat dengan korupsi, kita ikut berdosa. Maka itu kita harus sehat jiwanya, kita harus memimpin Indonesia dengan mengalahkan pemerintah yang sedang sakit jiwa. Pasti menang yang sehat jiwanya. Yang penting harus masih ada masyarakat dan manusia-manusia Indonesia yang sehat jiwanya, supaya bisa mengalahkan manusia-manusia Indonesia yang sakit jiwanya. Terima kasih. Ingat baik-baik, harus berani perang saudara untuk Indonesia menjadi negara makmur. Terima kasih. Semoga kita menjadi hidup yang berbuat baik.